Baik, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu siang ini. Jadi pada kesempatan ini ya Tiang akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi terkait tindak lanjut dari penilaian kinerja kemarin yang sudah Bapak Ibu lakukan dari tahap observasi sampai di pasca. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana refleksi dan tindak lanjut Bapak Ibu. Ya, sebelum lanjut, Tiang awal dulu dengan doa dari umat. Om Swastiastu. Ya, jadi Bapak Ibu kita langsung saja. Nanti Tiang minta Bapak Ibu secara gamblang menyampaikan apa refleksi dan apa-apa yang sudah menjadi tindak lanjut Bapak Ibu terkait kegiatan kita kemarin. Ya. Nah, untuk yang pertama, jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan ya bagaimana sih pengalaman kemarin selama observasi, terus bagaimana refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan, selanjutnya apa upaya belajar dan tindak lanjutnya. Ini Bapak Ibu bisa sampaikan secara lisan. Mungkin siapa yang bisa pertama untuk menyampaikan? Ya, silakan Pak Kadet. Ya, baik, terima kasih Pak Eka atas waktunya, teman-teman. Yang menyampaikan ini mengenai tindak lanjut kegiatan pelaksanaan observasi praktek mengajar di kelas 4. Jadi yang akan ceritakan sedikit mengenai pelaksanaan praktek mengajar di kelas 4 yang dimana itu sudah yang lewati beberapa waktu yang lalu dan Bapak Eka menjadi Nah, mengenai praktek mengajar, memang waktu itu dia mengambil mata pelajaran adalah kegiatan ekonomi. Nah, sebelum mengajar, pastinya dia menyusun itu adalah rencana pembelajaran. Rencana apa yang kita gunakan nanti, baik itu dari strategi, media, metode pembelajaran, agar nanti siswa itu siap untuk belajar. Nah, dari strategi media yang kita gunakan itu ada video di sana, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran itu ketika dia memutarkan video mengenai kegiatan ekonomi, dia melihat siswa itu antusias lah sedikit untuk pembelajaran. Pembelajaran. Nah, setelah itu ada siswa mencatat, ada siswa menyimak video tersebut. Nah, setelah pembelajaran itu yang ajak anak-anak untuk melaksanakan kegiatan diskusi di sana. Setelah pembelajaran kegiatan diskusi. Nah, dari kegiatan diskusi itu yang lihat memang ada beberapa anak di sana, anak itu diskusinya itu kayaknya berjalan satu arah gitu. Artinya anak itu tidak aktif dalam melaksanakan kegiatan diskusi. Nah, dari sana apakah yang kurang pemahaman materinya atau yang menjelaskan agak kurang, atau siswa itu takut untuk menyampaikan apa yang mereka dapatkan atau nggak bisa gitu. Nah, dari sana akhirnya di sana kan ada kegiatan juga membentuk kelompok. Yang pilih solusi lagi adalah membentuk kelompok. Nah, pada saat membentuk kelompok di sana yang lihat siswa itu aktif ya, tapi kadang-kadang aktifnya itu mereka ada yang bermain, ada yang mereka berdiskusi tetapi dalam tanda kutip di luar konteks dari mata ajaran yang terapkan. Akhirnya dari sana dia mulai berpikir apa sih kurangnya dia untuk dalam proses pembelajaran sehingga anak-anak itu di dalam materi pembelajaran di mana saya kurang. Seperti itu. Saya merasa kok siswa ini ada yang ribut, kedisiplinan itu artinya mereka kurang. Nah, dari sana saya mulai merefleksikan diri saya supaya besok untuk kegiatan mengajar itu lebih baik. Merefleksikan diri saya. Nah, setelah kegiatan praktek mengajar itu saya berdiskusi bersama baik itu rekan sejawat dari bapak kepala sekolah, pasti yang bisa saya adopsi dari teman-teman media apa, strategi apa untuk nanti kedepannya saya mengajar itu agar anak-anak itu lebih tertarik lagi gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya lagi ke kelas mengajar. Untuk selanjutnya itu saya di sana melihat di sana siswa sudah lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ya, dari strategi dari
diskusi dengan teman apa yang bisa saya ambil, adopsi dari teman-teman itu yang membuat nantinya proses pembelajaran saya di kelas itu menjadi lebih positif lagi, menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Kadek. Iya. Jadi terima kasih Pak Kadek. Jadi luar biasa sekali penyampaiannya. Dari kegiatan observasi tentunya di perencanaan ya, tadi sudah disiapkan banyak, terutama kegiatan perencanaan pembelajaran itu Pak Kadek sudah siapkan. Terus tadi juga disampaikan tantangan ya, yang mana saat diskusi anak-anak tidak terfokus dengan materi apa yang diajarkan, itu yang jadi tantangan. Sehingga Pak Kadek mengambil berefleksi dan menindaklanjuti dengan berdiskusi dengan teman ataupun berkonsultasi dengan kepala sekolah apa yang sebaiknya dilakukan jika terjadi tantangan seperti ini. Ya, oke, terima kasih Pak Kadek. Mungkin selanjutnya Bu Nuni bisa menyampaikan. Terima kasih atas waktunya juga. Terima kasih. Di sini yang ingin menyampaikan bagaimana pengalaman yang pada saat yang diobservasi pada saat praktek kinerja sarang Bapak Kepala Sekolahnya. Dan itu observasinya itu sudah dilaksanakan di beberapa bulan yang lalu. Oke, Pak Kang. Nah di sini pada saat melaksanakan praktek kinerja, praktik mengajar di bulan sebelumnya itu, saya menemukan banyak sekali inspirasi, banyak sekali menemukan sesuatu yang baru, hambatan, dan tentunya ada juga tantangan-tantangan yang oleh di sana. Pada saat observasi itu, saya memberikan peserta didik mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi membedakan kebutuhan dan juga keinginan. Nah, di sana dia menyiapkan media, yaitu media gambar, di mana peserta didik itu menempelkan gambar-gambar tersebut pada media yang telah dia siapkan. Selama pembelajaran media itu digunakan sudah sangat semaksimal mungkin Pak Eka, tetapi masih juga tentunya masih tentu ada hambatan maupun tantangan pada saat yang menggunakan media tersebut. Di sana banyak ada siswa yang tidak yang tidak tunjuk untuk ke depan bermain, dan ada juga yang tidak tunjuk merasa kecewa karena dia tidak ditunjuk ke depan. Nah, Nike mungkin kurangnya media yang siapkan karena juga keterbatasan waktu pada saat itu. Nah, Nike yang menjadi kendala Tiang selain Nike selain pada media ajarnya, Tiang juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi pada saat itu. Tiang mengumpulkan siswa-siswa yang masih kurang, Tiang dudukkan mereka dalam suatu kelompok. Di sana Tiang bimbing anak-anak, tetapi di sini kendalanya mungkin karena Tiang kurang pemahaman pada kebutuhan anak peserta didik itu, jadinya kurang maksimal Tiang pada saat membimbing mereka. Karena pada saat itu kan ada berkebutuhan mungkin aktif, tidak mau diam, mungkin ada yang diam sekali. Nah, itu kurangnya Tiang. Selain itu di sini kan kelas 1 itu masa transisi dari PAUD ke SD. Jadi kebiasaan mereka pada saat TK itu masih digunakan atau masih mereka terbiasa di kelas 1. Nah, Nike pada saat di kelas juga tantangannya anak-anak itu aktif sekali. Nah, kurangnya Tiang Nike juga untuk pada saat mengelola kelasnya. Jadi bagaimana caranya agar Tiang bisa mengelola kelas, mendisiplinkan mereka agar mereka mau mendengarkan apa yang Tiang jelaskan. Nah, di sini setelah Tiang berpikir, setelah melaksanakan praktik mengajar itu, Tiang berpikir kenapa anak-anak kenapa Tiang bisa tidak bisa menjadikan mereka disiplin apakah mereka manut saran Tiang gitu. Yang terus bertanya-tanya, lalu Tiang tanya juga ke teman-teman karena sejawat, tanya
juga ke anak didiknya dan langsung ke siswanya. Selain itu juga untuk yang berkebutuhan khusus juga yang tanya langsung ke orang tuanya, yang tanya langsung bagaimana kebiasaan mereka di rumah. Jadi dengan mengetahui apa yang terjadi pada mereka, jadinya dia bisa mempersiapkan pembelajaran yang seperti apa yang bisa dia lakukan untuk serta didik itu. Setelah dia berkomunikasi, berkonsultasi sama bapak kepala sekolah, rekan sejawat, siswa sendiri dan orang tua, saya mempraktekkan lagi, memotivasi siswa lagi dari dalam dirinya sendiri, pelan-pelan, dengan penuh kesabaran, dan yang lihat makin sudah ada sedikit perubahan. Mereka tidak banyak sih Pak Ikangge, sedikit perubahan. Mereka menjadi setidaknya mau mendengarkan yang tadinya aktif lari ke sana ke sini, kan makin sudah mau mendengarkan dan mau belajar di kelas. Jadi luar biasa sekali ya Bu Nuni pengalamannya terkait kegiatan observasi kemarin. Jadi yang saya tangkap, jadi perencanaan pembelajaran sudah dilakukan dengan baik, dengan Bu Nuni sudah menyiapkan media, tadinya media gambar, meskipun di pelaksanaannya jadi kekurang optimalan media karena mungkin tidak bisa mengakomodir seluruh siswa. Jadi terlihat yang mana siswa yang sebenarnya ingin memanipulasi atau memaju media tersebut tidak dapat giliran. Jadi di sana terjadi kekurang puasan dari siswa tersebut. Jadi dan juga sudah Bu Nuni akui, jadi bahwasanya tantangan itu tidak hanya berasal dari dalam diri Bu Nuni sendiri, tapi juga dari faktor luar. Misal bagaimana kita tahu bahwa kelas 1 kan transisi, ya transisi dari PAUD dan juga ke SD, yang mana dunianya dia dunia bermain. Jadi tepat sekali yang Bu Nuni sampaikan. Di samping juga bagaimana keterampilan dalam mengelola kelas tentunya membutuhkan latihan terus menerus seperti itu agar bisa mengelola kelas 1 dengan baik. Nah lalu juga awalnya juga Bu Nuni pasti tentunya sudah mengetahui karakter, jadi bisa menerapkan tadi yang namanya pembelajaran diferensiasi, meskipun masih kurang. Kita tentu akan terus belajar ini semua kelas. Jadi bagaimana mengakomodir semua kebutuhan belajar dan gaya belajar. Terus juga tindak lanjutnya tadi juga sudah terlihat di mana Bu Nuni juga sudah mulai berkomunikasi tidak hanya dengan kita guru-guru dan kepala sekolah, tapi juga melibatkan orang tua di sana yang lebih tahu bagaimana kondisi anak. Jadi luar biasa sekali Bu Nuni penyampaiannya. Oke, selanjutnya Bu Anggi, silakan disampaikan bagaimana sudah banyak sekali ya pengalamannya Pak Eka. Ya. Yang disampaikan oleh Pak Kadek juga dan Bu Nuni kurang lebih sama ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bercerita sedikit tentang praktek mengajar yang sudah saya lakukan. Pada saat itu sudah Pak Eka juga observasi di kelas. Di saat itu saya melakukan praktek mengajar di kelas 6 agama Hindu. Saya memberikan mereka menonton cerita, menonton video sedikit, lalu mereka saya berikan tanya jawab tentang video itu. Nah setelah saya melakukan praktek mengajar itu, saya mendapatkan beberapa kendala masih di sana. Misalnya masih ada beberapa siswa yang kurang fokus saat ditanya. Saya berpikir saya masih kurang bisa mengelola kelas dengan baik karena ada masih siswa yang kurang fokus saat belajar. Lalu pada saat itu juga saya sudah mencari informasi kepada rekan-rekan sejawat dan bapak kepala sekolah juga bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Dengan saat itu saya mendapatkan sebuah inspirasi baru untuk lebih fokus mengembangkan keterampilan komunikasi siswa. Setelah mengamati hasil dari tindak lanjut, saya menyadari bahwa kebutuhan yang didesak itu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan baik. Mungkin itu saja Pak Eka dari saya. Baik, terima kasih Bu Anggi. Jadi sama tadi juga ya teman-teman sudah berupaya di bagian perencanaan itu yang dikeluarkan oleh semua teman-teman, dan yang juga amati memang teman-teman yang lain berupaya juga bagaimana perencanaan pembelajaran itu yang dimatapkan sebelum mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran.
seperti tadi juga Bu Anggi sudah sampaikan, video pembelajaran disiapkan, terus juga metode bagaimana agar pembelajaran menarik dengan diskusi. Nah, tapi tantangan tadi ya di fokus siswa, dan tindak lanjutnya juga sudah Bu Anggi ketahui bagaimana berkomunikasi dengan siswa supaya lebih bisa memantapkan lagi tentang fokus siswa. Oke, jadi secara umum pengalaman yang Bapak Ibu sampaikan tadi sudah luar biasa. Nah, selanjutnya dari refleksi tadi dan pengalaman tadi, tentunya ada kegiatan belajar yang Bapak Ibu sudah rencanakan dan mungkin sudah ada yang diterapkan. Nah, terkait inspirasi dari kegiatan-kegiatan tadi, apa inspirasi yang didapat mungkin yang baru, terus juga dampaknya seperti apa setelah tadi kan Bu Nini juga sudah menyampaikan setelah berkomunikasi dengan orang tua tadi, terus juga Pak Kadek setelah berdiskusi dengan teman-teman apa inspirasi yang didapat, terus juga Bu Anggi tadi setelah membenahi komunikasi dengan siswa, inspirasi apa yang didapat, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin dari Pak Dek, mungkin silakan. Baik Mas Baika, setelah saya melaksanakan kegiatan praktik mengajar, observasi di kelas, yang tadi saya ceritakan pasti ada kendala, kendalanya tadi sudah. Nah, untuk inspirasi baru yang saya dapatkan, yang saya peroleh itu baik dari kita sharing dengan teman sejawat, kita saling berbagi. Tentunya di sana kendalanya tadi kan masih dari ada perencanaan yang memang tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, inspirasi baru, kendala itu yang akan nantinya kita temukan bagaimana jalan keluarnya agar pembelajaran itu menjadi lebih positif lagi kan seperti itu. Nah, dari yang inspirasi barunya adalah memperbaharui media pembelajaran. Kita perbaharui mungkin dari media pembelajarannya yang memang anak-anak belum pas seperti itu, kita perbaharui lagi cari media yang memang menurut mereka lebih asik, lebih menyenangkan ya. Nah, di sana ya. Dan juga yang paling penting kalau sekarang kan itu anak-anak memang senang kalau kita ajak belajar di luar. Ya, kita mengamati langsung itu memang media tekstual itu di luar itu memang siswa itu akan lebih cepat paham materi. Nah, setelah itu yang juga inspirasi baru adalah lebih komunikasi yang itu sarang anak-anak itu lebih diintenskan lagi, artinya biar tidak ada jarak antara anak-anak itu takut dia bertanya dengan gurunya, gurunya juga bertanya, anak-anak takut menjawab, biar tidak seperti itu, artinya biar saat pembelajaran antara siswa dan guru itu bagaimana mengalir enaknya seperti kita ngajak anak sendirilah di rumah seperti itu, biar adalah komunikasi yang bagus antara guru dan siswa juga dengan guru, tidak canggung lah artinya dalam proses pembelajaran. Itu mungkin tadi luar biasa sekali inspirasi yang disampaikan oleh Pak Kadek. Ada 3 poin tadi ya yang kalau tidak salah yang lengkap, yang mana menyesuaikan media pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Ya, jadi karakteristik anak kita seperti apa, medianya yang menyesuaikan. Terus yang kedua adalah belajar di luar kelas. Ya, jadi mungkin ini menjadi inspirasi Pak Kadek, dan mungkin rekan-rekan yang lainnya juga akan menjadi inspirasi lain ya, bagaimana melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Dan selanjutnya terkait dengan bagaimana menjalin komunikasi dengan siswa dan kedekatan ya, jadi agar tidak ada jarak antara guru dan siswa. Nah, pertanyaan lanjutannya mungkin kira-kira jika ini diterapkan ya dampak ke muridnya seperti apa Pak? Kalau diterapkan itu dampak ke murid, tentunya murid ya akan senang kalau belajar di luar. Pasti selain kalau di kelas kan cuma ruangan segitu aja dari tatapannya itu
tembok samping tembok Ya, kalau lebih di luar luas itu lagi ya ya. mereka lebih banyak menemukan inspirasi baru dari apa yang mereka lihat. Setuju sekali. Mungkin dari teman-teman yang lainnya dengan inspirasi tadi bagaimana tanggapannya? Silakan. Oke, menurut yang inspirasi baru yang telah ditemukan sama Pak Kadek itu bagus sekali Pak Eka. Dan dia akan berusaha menerapkan inspirasi tersebut pada saat yang mengajar di kelas. Ya, mungkin yang khususnya itu pada saat belajar di kelas yang sangat apresiasi sekali dengan itu Pak Kadek, karena pembelajaran di kelas itu pembelajaran di luar kelas itu sangat membantu anak-anak dalam mengeksplorasi mengeksplorasi apa yang mereka tidak temukan di kelas. Kalau nanti di kelas 1, kelas rendah itu kan mereka lebih senang di luar kelas belajarnya, mungkin yang bisa terapkan apa yang menjadi inspirasinya Pak Kadek. Ya, luar biasa sekali ya. Tadi juga di kelas 1 ya mengingat mereka tadi yang seperti Ibu Mimi sampaikan, mereka masih dunia bermain ya, mungkin butuh ruangan yang lebih luas, mungkin itu bisa diterapkan. Kalau Anggi mungkin ada sedikit dari Andi mungkin Pak Eka ya, setelah menemukan inspirasi baru dalam bentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan peserta didik, yaitu dengan membuat media ajar yang menarik seperti Pak Kadek bilang tadi, sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik, sehingga mereka bisa aktif dan lebih fokus menerima materi pembelajaran. ya, jadi medianya kita lebih sesuaikan ya. Jadi sependapat dengan yang Pak Kadek sampaikan, mungkin dalam penyiapan media kita harus melihat siswa ya, seperti apa yang mereka butuhkan seperti itu. Oke. Terus Pak Kadek kan tadi sudah dijelaskan terkait inspirasi dan pelatihan. Selama penerapan kemarin, mungkin ada tantangan nggak yang ditemukan dari Pak Kadek, mungkin menyesuaikan media itu, terus juga belajar di luar kelas dan menjalin komunikasi, tantangan yang didapat dalam melakukan itu apa? Baik Mas Eka, apa namanya di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sudah laksanakan bersama siswa dalam pembelajaran tadi yang sampaikan dari pembelajaran siswa laksanakan di luar kelas. Itu tujuannya adalah tidak lain adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keaktifan siswa pada saat pembelajaran. Karena siswa itu mungkin mereka lebih senang kalau belajar dalam mengetahui hal-hal baru, apa yang mereka lihat, apa yang mereka akan nanti gunakan untuk, mungkin dia menemukan ini media bagus, mungkin dari dia menemukan ini bisa dipakai untuk media pembelajaran ini, bukan hanya dari guru tapi siswa juga mungkin bisa menemukan ini Pak ada hal yang baru yang bisa digunakan nanti untuk proses pembelajaran. Nah, tantangan selanjutnya itu adalah pembelajaran itu pasti lebih menyenangkan dibanding dengan di kelas, di luar kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Nah, di sini tantangannya saya juga sebagai pendidik, sebagai guru tetap juga harus berefleksi apakah ada nanti kalau kita belajar di luar kelas bagaimana strategi kita, karena ini di luar kelas kan bagaimana strategi kita tentunya pasti akan beda dengan kita mengajar di kelas, karena anak itu kan kalau di luar kelas itu kan mereka bisa bicara tidak satu titik. Nah, untuk tantangannya itu dari waktu mungkin ya, kalau di luar kelas dari waktu, karena di luar itu mungkin anak-anak saking senang, saking asiknya mereka belajar bisa sampai ya waktunya sudah habis waktunya. Pak saya besok mau lagi dong belajar di luar. Dan juga untuk tantangannya itu kalau misalnya pembelajaran di luar kelas medianya itu udah langsung dari dalam kita dapatkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadek ya. Tadi juga sudah disampaikan pengalaman terkait tantangan yang ditemui ya saat menerapkan pembelajaran di luar kelas. Di mana nanti kalau kita menerapkan pembelajaran di luar kelas itu tantangannya dalam mengelola. Kalau di kelas kan ruangan seperti itu kita bisa lihat utuh murid jadinya. Nah, sekarang kalau kita ke halaman ataupun keluar kan kita butuh pengelolaan kelas yang lebih. Ya, jadi bagaimana mengelola siswa tersebut, artinya dia sudah lari kemana kita tidak ketahui kan kita di sana.
Terus juga waktu, benar Iya. sekali Pak Dek ya, waktu nanti kita juga harus ingat dengan waktu, apalagi kita di halaman, kita tidak tahu cuaca mungkin Iya. kan, yang mana cuaca mungkin seperti sekarang panas atau gimana, dan juga mungkin bersamaan dengan kelas lain nanti yang aktivitas di luar kelas, nah itu menjadi tantangan tersendiri ya. Nah menurut teman-teman kalau tantangan seperti itu yang muncul bagaimana? Jadi teman-teman lain mungkin melihat itu. Silakan mungkin Bu Nuni. Mungkin dari apa yang telah dijelaskan Pak Kadek, tantangan yang ada di luar kelas itu pasti banyak. Iya. Yang merupakan di kelas rendah, kalau mereka belajar di luar kelas memang sangat menyenangkan. Iya. Tetapi kalau kita masih belum bisa mengelola Iya, kelas kelas. tersebut, pasti anak-anak akan berkeliaran. Iya, supaya tidak bikin Ya, masalah iya, baru. betul, betul. Nike Iya. yang takutkan Iya. dari Nike. Mungkin sebenarnya Nike sangat bagus sekali, cuma Nike mantan mereka Iya. di pengelolaan kelasnya, bagaimana kita mengelola anak didik kita biar bisa mau menurut apa yang kita berikan, dia mau Iya. mendengar tanpa mereka tolak-toleh kanan kiri. Iya. Mereka mungkin Fokusnya fokusnya ya. kemana, Iya, iya. kita menjelaskan apa dia tidak mendengar. Iya. Kan. Itu mantan Iya. yang tantangannya. Gitu. Mungkin bisa kita menjadi refleksi bersama ya, jika Iya. tantangan belajar di luar kelas seperti itu, mungkin kira-kira cara apa yang bisa kita lakukan ya? Jika kita menerapkan pembelajaran di luar kelas dengan tantangan tadi, fokus siswa, Iya. pengelolaan siswa di luar kelas dan waktu, kira-kira seperti apa ya cara yang untuk mengatasi tantangan tersebut? Mungkin ada gini dari inspirasi dari Bapak Ibu ini Iya. sebenarnya. Untuk Ya, silakan. Silakan. Iya, tadi sudah saya sampaikan untuk tantangan kan memang di luar kelas ada beberapa hal tantangan yang harus kita hadapi kalau Iya. anak belajar di luar kelas. Nah, untuk mengatasi tantangan itu ya jelas kalau dia sendiri itu harus punya komitmen dari Iya. guru itu sendiri. Ataukah kita buat kesepakatan Iya. dengan Iya, dengan bisa. kesepakatan, artinya pada saat pembelajaran apa yang kita akan amati di luar kelas fokusnya ya itu aja, jangan sampai karena di sana kan medianya banyak, apa yang mau diamati ya fokusnya di sana, Oh. dia tidak mengamati yang lain. Nanti kalau misalnya ada waktu lebih, dalam waktu lebih kita bisa mencari referensi referensi ya dengan yang beda-beda tumbuhan lagi. Tetapi fokusnya dulu kita selesaikan karena waktu di sana. Ya. Kalau memang masih ada lebih waktu, kita bisa mencari media yang lain yang memang sesuai kebutuhan. Oke, jadi kalau menurut Bu ini sependapat dengan Pendapat. Iya. Bu Anggit gimana? Ya, iya, jadi komitmen ya, Iya. komitmen dulu karena kita mau mengajak siswa keluar kelas tentunya butuh komitmen. Iya. Dan tentunya kita ada kesepakatan kelas yang kesepakatan kelas itu kan sifatnya tidak kaku. Iya. Iya. Jadi kalau dia belajar di kelas seperti ini, di luar kelas seperti apa? Iya. Oke, terima kasih. Jadi dari Pak Kadek sudah menyampaikan, mungkin nanti untuk dari Bu Nuni atau Bu Ani siapa? Bu Nuni silakan. Ya. Dari inspirasi baru yang dapatkan Iya. pada saat praktik mengajar di kelas itu ada beberapa hal. Yang pertama itu pada saat memberikan pujian kepada anak-anak. Gitu. Pujian kepada anak-anak itu atau motivasi misalnya dengan tepuk tangan ataupun dengan bagus seperti ini kata bagus nanti itu sudah sangat memotivasi anak-anak agar mau aktif di kelas. Iya, iya. Itu inspirasi dari Tia. Terus yang kedua Niko, karena kita mengambil 3 fokus pada saat kita praktik mengajar Niko, di sana kan kita mengambil fokus restitusi juga. Iya. Di sini di kelas rendah khususnya Niko, pada saat mengajar kan pasti banyak hal-hal atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, untuk mengelola Niko, untuk anak-anak Niko biar mau sesuai dengan apa yang kita ajarkan itu sesuai dengan kesepakatan kelas Niko,
pasti kita melaksanakan restitusi. Iya. Restitusi ini ke yang pertama itu pasti kita menanyakan, tidak langsung menyalahkan anak-anak pada saat mereka berbuat salah, tetapi kita menanyakan kenapa mereka berbuat seperti itu. Itu inspirasi yang kedua. Terus selanjutnya ke bagaimana pada saat kita mengajar ke seperti kendala yang pertama di media ajar, mungkin juga sudah dijelaskan sama Pak Kadek, kita membuat media ajar yang menarik untuk anak-anak agar mereka lebih fokus, lebih aktif, mungkin lebih menyenangkan pada saat kita menyampaikan materi tersebut. Itu mungkin inspirasinya. Nah, setelah yang mendapatkan inspirasi itu pada saat praktik mengajar, Tiang praktikkan lagi pada saat pembelajaran selanjutnya. Nah, Nike sangat berdampak sekali Pak Eka. Yang dulunya Tiang pada saat mereka salah, Tiang langsung menyalahkan, kenapa kamu berbuat, kenapa kok gini gitu, itu kan mungkin. Tapi sekarang setelah Tiang mendapatkan pembelajaran mengenai restitusi Nike, Tiang pasti menanyakan, lebih bersabar, alasan mengapa anak tersebut melakukan itu, dan selalu memberitahu kalau semua orang itu pernah kok berbuat salah seperti itu. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi ada inspirasi baru ya tadi terkait memberikan pujian ataupun penguatan kepada siswa, entah apapun yang mereka responnya, apa yang dilakukan itu butuh penguatan dari kita. Nah, itu penting sekali. Terus juga ada restitusi tadi ya, di mana kita tidak serta-merta menyalahkan siswa ataupun memberikan hukuman seperti itu, tapi ada proses ataupun ada pertanyaan yang kita lontarkan agar stabillah kondisi siswa saat itu. Oke, menurut teman-teman bagaimana dengan inspirasi, dan tadi juga sudah disampaikan dampaknya. Ya, jadi berefleksi sendiri tadi langsung Bu Nuni dengan menerapkan di pembelajaran berikut. Menurut Bu Anggi mungkin dari apa yang tadi Bu Nuni sudah sampaikan seperti apa inspirasinya? Sudah baik, sudah cukup bagus. Artinya bisa diterapkan lah. Saya coba juga. Iya, itu udah harapan kita semua mungkin. Kalau Pak Kadek bagaimana dari apa yang sudah disampaikan Bu Nuni, inspirasinya? Iya, artinya dari inspirasi yang disampaikan Bu Nuni itu sangat bagus sekali. Mungkin saya belum kesampaian sampai di sana. Iya, tapi pasti akan coba mempraktekkan. Apalagi dari tadi itu akan membahas tentang restitusi. Iya. Kita sudah kita belajar itu dari berbagai ilmu, ya, tidak hanya satu. Nah, di situ kan sudah ada di modul dari NPI. Artinya dari topik itu kita bisa nanti pelajari yang dari PNN yang mana memang bagus menurut pembelajaran itu, dan yang memang bisa kita adopsi dan terapkan. Nah, itu kan kita bisa pelajari yang mana yang bagus itu bisa kita adopsi sesuai dengan karakter peserta didik kita sendiri. Sangat bagus sekali itu. Ini saya akan terapkan, ikut saja. Jadi terima kasih Pak, inspirasi untuk kita semua jadi ya. Oke. Nah, selanjutnya Bu Anggi ya, ini kan apalagi sudah dari kelas 1 sampai kelas 6 mengajar, tentunya karakteristik semua murid di sekolah kita sudah Bu Anggi ketahui. Nah, lalu bagaimana refleksi dan pilihan belajar secara mandiri yang Bu Anggi lakukan? Inspirasi apa yang didapat? Yang positif, lalu memberikan media ajar yang menarik juga agar siswa lebih fokus dan bisa berkolaborasi. Ya, mungkin itu aja Pak. Jadi media ajar yang dimaksud ya, jadi dengan bagaimana menyiapkan media ajar yang membuat suasana kelas. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu tadi kan itu pilihan belajar yang mandiri yang Bapak Ibu lakukan setelah berefleksi dari kegiatan penilaian kinerja yang dilakukan. Nah, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadek bagaimana kita
pilihan belajar yang melalui pemanfaatan PNM ya. Jadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kade yaitu dengan modul disiplin positif tadi. Mungkin kalau Bapak Ibu yang lainnya ada tidak inspirasi belajar dari PMM yang Bapak Ibu lakukan setelah berefleksi terkait pembelajaran di kelas yang sudah yang observasi. Mungkin ada Bu Nuni, mungkin ada. Tadi kan sudah juga disampaikan oleh Pak Kade tentang mempelajari modul, ya, mempelajari modul disiplin positif. Kalau Bu Nuni mungkin selain disiplin positif, mungkin kita bisa belajar mengenai cara menggunakan kesepakatan kelas tersebut, terus bagaimana cara kita mengontrol emosional kita, itu mungkin ada di 5 posisi kontrol itu. Itu mungkin kita bisa pelajari untuk selanjutnya bagaimana cara kita untuk bersabar kita, bagaimana caranya kita membedakan yang mana hukuman dan yang mana ya benar sekali ya. Jadi, harus kita pelajari lagi selain disiplin positif itu. Iya. Jadi kan di disiplin positif itu di sana sudah terangkum bagaimana kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan terus juga bagaimana posisi kontrol tadi yang tentunya berdampak agar kepada siswa. Jadi kita tidak serta-merta memberikan hukuman tadi. Ya, 5 posisi kontrol. Mungkin Bu Anggi seperti apa mungkin kegiatan belajar yang dipilih ataupun yang dilakukan di PNM khususnya? Mungkin dengan menerapkan metode pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi itu ya. Itu bisa dilakukan. Oke, terima kasih Bu Anggi. Jadi dengan modul-modul tadi yang Bapak Ibu sudah pilih, itu ada tadi modul disiplin positif yang di sana sudah termuat tadi 5 posisi kontrol atau posisi ketiga institusi, itu bisa dipelajari. Nah, tentunya dalam rencana tersebut nanti ke depannya kira-kira kapan Bapak Ibu akan mulai kembali membuka-buka PNM ataupun bagaimana melakukan tindak lanjut agar nanti terjadi peningkatan tentunya dalam kinerja. Kira-kira kapan Bapak? Itu Pak Kade mungkin bisa menyampaikan ke kita. Iya. Maksud mereka setiap yang disampaikan oleh Bu Nuni tadi menginspirasi buat yang sendiri. Namanya tadi di 5 posisi kontrol itu yang memang salah satunya di sana adalah tentang mengontrol emosi. Ya, kita sebagai guru ya pastinya itu harus kita terapkan. Karena bagaimana menciptakan kesabaran untuk diri kita mengajar siswa. Tidak semata-mata siswa itu salah kita langsung kasih hukuman. Nah, mungkin itu yang nanti yang bisa saya adopsi dan saya terapkan di dalam tersebut. Nah, untuk kapan mulai pembelajaran itu? Pembelajaran di PNM itu kan aplikasinya sudah ada pada gadget kita masing-masing. Artinya untuk belajar itu apapun dimana harapannya kan bisa belajar secepatnya pun belajar dari PNM, karena PNM memang di sana menyediakan banyak topik yang perlu kita memang sebagai pendidik itu pelajari untuk nanti kita terapkan di sekolah sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi yang rencana Pak Kade mungkin segera mungkin segera mungkin karena kan fleksibel juga sudah ada di gadget kita masing-masing. Kalau Bu Anggi bagaimana? Sama. Jadi kan jadi sudah ada dalam PNM kita gadget kita masing-masing bisa dipelajari. Kalau Bu Nuni bagaimana? Seperti yang dikatakan Bu Anggi dan Pak Kade, secepat mungkin, segera mungkin, karena nanti akan berimbas kepada diri kita sendiri, apalagi Tiang yang sebagai wali kelas 1 yang akan mendapatkan murid baru lagi. Di sini Tiang menjadikan apa yang akan kita pelajari di PMM ini bekal agar Tiang bisa mempersiapkan diri Tiang sendiri untuk untuk bisa mengolah kelas, mungkin mengajar peserta didik yang akan
Jadi terima kasih tadi rencana belajar yang relevan sesuai tantangan Bapak Ibu itu sudah Bapak Ibu sampaikan, baik itu dari sendiri dalam diri sendiri ataupun memanfaatkan PMR. Jadi terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu akan mengisi umpan balik yang sudah Tiang siapkan, itu mohon diisi. Dan ada saran mungkin dari Bapak Ibu untuk kegiatan diskusi ini sudah pas kiranya? Iya, dari diskusi ini. Sedikit dari Tiang Pak Eka. Iya. Adapun saran, nah diskusi Niki sudah sangat bagus sekali Pak Iya, Eka. iya. Dan Niki mungkin kiranya perlu ditingkatkan lagi mungkin dengan wali kelas yang lain, Iya, iya. agar inspirasi baru Iya, iya. bisa terkumpul dan bisa Iya. kita terapkan di kelas kita masing-masing. Iya. Niki kan baru segini, Iya. baru berempat, baru bertiga mungkin Iya. mungkin dari wali-wali yang lain pasti mempunyai tantangan, ya inspirasi yang lain, mungkin itu bisa kita jadikan pelajaran untuk mengajar anak-anak kita. Baik, ya, baik Bu Nuni, terima kasih ya. Nanti kita akan kumpulkan teman-teman melalui kegiatan kombel kita. Ya, nanti kita akan sama-sama merefleksi lah bagaimana proses kinerja yang sudah dilakukan dan apa mungkin inspirasi teman-teman. Ya, Bu Ami mungkin ada? Sudah. Terima kasih Bu Ami dan teman-teman seluruhnya juga sudah hadir dan mendampingi kita dalam kegiatan diskusi ini. Jadi terima kasih atas waktunya yang tutup dengan para pesantren. Om Santi Santi Santi.